Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menasihati kepada kita dan menjelaskan bahwa seorang mukmin yang cerdas itu adalah seseorang yang memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, ketika ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak juga bisa dimundurkan. Betapa banyak hadirin sebuah contoh di tengah-tengah kita. Ternyata ajal kematian itu tidak mengenal umur, tidak mengenal orang kaya atau miskin, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat biasa mati, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada kita sebaik-baik orang yang beriman, termasuk mereka yang pintar, adalah orang yang mengingat kehidupan setelah kematian. Artinya apa yang harus dia persiapkan sebagai bekal untuk menghadapi kematian, sebagai bekal untuk hidup selamanya di akhirat kelak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu ini kita menyaksikan bahwa banyak anak-anak muda yang kita anggap mereka umurnya belum seberapa dibandingkan kita. Orang yang sudah tua belum meninggal tapi dia masih muda sudah meninggalkan dunia ini. Beberapa waktu yang lalu menjelang sholat tarawih, ada anak SMA 4 pakai kendaraan kemudian kecelakaan dan meninggal dunia. Baru 1 minggu yang lalu begitu, anak SMA 4 kemudian bawa kendaraan kecelakaan dan meninggal dunia. Kemudian ada lagi anak MAN, Madrasah Aliyah Negeri, belum lama juga, baru 4 hari yang lalu meninggal dunia lantaran kecelakaan. Ini artinya meninggal dunia tidak mengenal umur. Jangan disangka kita masih muda, umur masih panjang, belum tentu. Tetapi ciri-ciri maut akan tiba pasti akan ada pada diri kita. Karena umur kita ini terbatas, hadirin yang muliakan Allah. Ciri-cirinya apa? Apabila pandangan mata kita sudah mulai kabur, kemudian
uban kita sudah bertabur, kulit kita sudah kendur. Kalau berjalan kadang-kadang mundur-mundur. Nah, ini tanda-tanda mendekati ajal. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku, bahkan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Sedikit sekali, hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin." Dan pasti kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan buah-buahan. Ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, maka kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika mereka ditimpa musibah, yang terucap dari lubuk hatinya yang paling dalam, tanda simbol keikhlasan menerima musibah itu, menerima ujian itu dengan ungkapan, sesungguhnya kami semua berawalnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat akan sebuah cerita nyata dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie. Tak kala beliau sudah tua, badannya sudah rentah, mereka berucap, saya hari ini terasa sangat sepi sekali. Hidup saya seorang diri setelah ditinggalkan oleh istri. Untung saja ada seorang kerabat yang ingin menemani masa tuaku bersamaku di rumahku yang besar ini. Saya terasa sepi, punya anak 3, semuanya sukses dan kaya-kaya semua. Ada yang bekerja di luar negeri, bekerja di perusahaan yang terkenal, yang besar, dengan posisi pangkat, dengan posisi kedudukan yang tinggi, berpenghasilan. Ada yang pengusaha, semuanya punya anak dan semuanya mereka sibuk dengan pekerjaannya, dengan keluarganya masing-masing. Sesekali mereka datang menemui saya, anak dan cucunya merasa asing dengan saya, padahal orang tuanya adalah anak saya. Saya merasakan kesepian itu. Saya merasakan di masa tua, saya merasakan walaupun saya di masa mudanya dulu termasuk orang yang sukses. Saya punya ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saya bisa menciptakan, membuat pesawat terbang. Kemudian saya juga adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau boleh saya memilih waktu masa mudaku dulu, saya ingin memilih di antara dua pilihan, antara memilih menekuni ilmu pengetahuan umum teknologi dan menekuni ilmu agama, maka yang akan saya pilih, aku, kata beliau, ingin menekuni ilmu agama. Karena dengan ilmu itu hidup kita terarah, kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keluh kesah seseorang yang dulunya sukses tapi di masa tuanya merasakan hidup ini gersang tanpa dekat dengan Allah, tanpa dekat dengan agama. Maka sebuah nasihat ini perlu kita cerna, hadirin yang dimuliakan Allah. Walaupun kita belajar di sekolah, mungkin bukan sekolah madrasah yang menjurus banyak pelajar agamanya,
tetapi paling tidak kita belajar sendiri mengajinya, belajar tempat mengaji, tempat membaca Quran, ada majelis-majelis taklim kita hadiri, ada ceramah-ceramah kita dengarkan, kita pun mendukung. Mungkin ada orang yang berdakwah, ada seorang dai, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin mendalami agama, orang-orang yang berjihad mengagungkan, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, kita termasuk orang-orang pendukungnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi nasihat bagi kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Yang artinya ada dua nikmat yang sering sekali dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Hari ini kita sehat, maka pergunakanlah kesehatan untuk beramal, berbuat baik. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Begitu juga kesempatan yang ada tidak datang dua kali, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika." Jaga 5 sebelum datang 5, maka jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Semoga khutbah singkat ini bermakna bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina